Halaman 109 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini bab surutu sihatihi. Ini masih kaitannya bab puasa ya. Surutu sihatihi, beberapa syarat sahnya puasa. Ya, betul ya, masih puasa ya. Betul. Surutu sihatihi, beberapa syarat sahnya puasa. Arba'atun, ada 4 asya'a perkaranya. Jadi syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama, Islamun, beragama Islam. Jadi kalau orang kafir nggak wajib puasa. Jadi enak, jadi orang kafir itu puasa itu lapar, haus. Wa aqlun, dan mempunyai akal. Mempunyai akal ini maksudnya normal, akal sehat. Orang gila nggak wajib puasa. Wa naqoun, dan yang ketiga bersih. Min nahwi haidin, dari seperti umpamanya darah haid, darah nifas. Jadi orang perempuan nih biasanya kalau haid, nifas itu nggak wajib puasa. Tapi nanti wajib mengqadha, nanti di bab lain ada. Yang keempat, wa ilmun, dan mengetahui bikaunil waktu, keberadaan waktunya puasa. Jadi sebelum puasa itu tahu waktunya. Kalau kewajiban puasa itu mulai dari terbitnya fajar sidik, sodik ya, sampai tenggelamnya matahari, itu harus tahu. Kalau nggak tahu masalah waktunya kapan puasa itu, ya itu berarti nggak sah syarat puasanya. Qabilan, sebelum lissaumi. Nah, biqaunil waktu, qabilan, dengan mengetahui waktunya sebelum melaksanakan ibadah lissaumi, yakni ibadah puasa. Jadi harus tahu ya waktunya itu kapan, yakni terbitnya fajar sodik sampai tenggelamnya matahari, itu harus tahu persis. Kalau nggak mengetahui kapan waktunya puasa, dari kapan sampai kapan, itu puasanya puasanya nggak sah. Jelas ya, nggak usah dijelasin ya, udah cukup jelas. Faslun, ini bab surutu wujubihi, sedangkan beberapa syarat wajibnya puasa. Khamsatun, ada 5 asya'a perkaranya. Islamun, kalau tadi syarat sahnya, ini syarat wajibnya. Khamsatun, ada 5 asya'a perkaranya. Islamun, yang pertama orang Islam, sama. Wa taklifun, dan taklif. Taklif itu sudah udah pantas, atau sudah mengetahui, atau sudah dikenakan hukum-hukum Islam, itu taklif. Mukallaf biasanya disertai, kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, kalau perempuan itu mimpi haid, itu taklif atau mukallaf. Jadi mukallaf itu orang yang sudah patut untuk dikenakan hukum-hukum Islam. Jadi kalau meninggalkan puasa ya dosa, meninggalkan sholat dosa. Kalau anak-anak kan belum kena hukum Islam, itu belum mukallaf atau belum taklif. Taklif itu umur di mana sudah diwajibkan atau sudah pantas kena hukum-hukumnya Islam. Dengan balik bedanya? Kalau balik itu dengan taklif, balik itu kadang-kadang balik itu ditandai dengan mimpi basah atau haid. Tapi akalnya kadang-kadang belum nyampe. Karena orang kadang-kadang standar orang bisa berpikir ini dosa, ini haram, ini boleh, ini tidak, itu berbeda-beda. Jadi berbeda-beda daya tangkapnya yang membedakan itu. Tapi pada prinsipnya sih sama, hanya yang membedakan misalkan ada umur orang 15 tahun, akalnya belum nyampe. Itu belum nyampe. Gitu. Dan balik katanya. Tuh. Tapi kadang-kadang ada orang kecil udah nyampe. Itu yang membedakan balik dengan taklifun. Taklif itu
yang sudah pantas dikenakan hukum-hukum Islam. Ada anak perempuan umur 8 tahun ada yang udah haid itu. Tapi kan dia mungkin akalnya belum nyampe. Nah, balik dari segi haidnya, tapi akalnya itu belum sempurna, mana yang benar, mana yang salah. Beda. Wa Islam wa taklifun, dan yang ketiga wa qotun kuat. Jadi syarat wajibnya itu harus kuat, puasa. Nah, itu harus kuat. Kalau kira-kira nggak kuat, nah itu tidak wajib untuk puasa. Makanya bapak itu tergolong orang yang tidak kuat lapar, sehingga puasa sunat itu banyak yang tidak bapak laksanakan. Itu kan macam-macam orang. Udah macam-macam ya nggak apa-apa gitu. Makanya kalau ketemu bulan Ramadan itu tersiksa sekali bapak itu. Kalau nggak wajib aja udah malas melaksanakan, karena ya nggak tahan hausnya, nggak tahan laparnya. Tapi ada orang yang hobinya puasa, ya nggak apa-apa gitu. Ada puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, ada Senin, Kemis, hari kelahiran, hari purnama, ya macam-macam banyak puasa sunat itu. Kalau bapak itu jangankan ini yang wajib atau udah kesiksa, apalagi yang sunat. Tapi ya itulah yang pemberian Allah. Tapi yang lain ada yang lebih dari bapak, ada yang kurang. Itu biasa namanya orang, ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya syarat wajibnya puasa itu salah satunya di sini menurut mazhab Syafi'i wa itaqatun dan kuat, wa sihatun dan sehat. Wa iqamatun, dan yang terakhir yang kelima yakni berdiam di tempat atau berdiam di kampung. Kalian pesantren ya berdiam di pesantren. Kalau kalian bepergian yang jauh itu tidak wajib puasa. Itu ada rukhsah musafir. Nah, itu tidak wajib puasa. Tapi kalau mau puasa ya lebih bagus selama tidak membahayakan kekuatan kesehatan bagi musafir tersebut. Sehingga wa iqamatun, iqamah itu kan tetap. Nah, jadi iqamah itu tetap tinggal diam, enggak bepergian, itu namanya iqamah. Selanjutnya halaman 110 faslun, ini bab arkanuhu, sedangkan rukunnya puasa. Kemarin udah sering ya Bapak sebutkan bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat itu tidak ada kaitannya langsung, tapi kalau rukun itu kaitannya dengan langsung pelaksanaan ibadah. Makanya tadi wajibnya apa, ada 5 ya. Islam itu kan nggak ada kaitannya. Taklif ya, orang mukallaf itu nggak ada kaitannya langsung, tapi menjadi syarat sahnya puasa. Tapi kalau rukun itu ya pekerjaan itu sendiri yang berkaitan langsung dengan ibadah tersebut. Kalau dalam hal ini puasa ya yang berkaitan langsung dengan puasa. Arkanuhu faslun, ini bab arkanuhu. Sedangkan beberapa rukunnya puasa, salah satu ada 3 asya'a, perkaranya niatun, yang pertama niat. Jadi kalian itu sebelum melaksanakan puasa niat. Kalau mazhab Syafi'i ya setidak-tidaknya dalam dalam mazhab Syafi'i pun ada dibagi 2. Yang pertama itu niat sekaligus 1 bulan itu boleh. Sebagian mazhab Syafi'i membolehkan. Tapi ada sebagian mazhab Syafi'i harus tiap malam harus niat. Makanya kalau di masjid-masjid mazhab Syafi'i itu setelah tarawih itu ada niat bersama. Niatnya apa? Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri, ini sebulan. Syahri Ramadan. Tapi ada juga mazhab Syafi'i itu ya harus tiap malam. Ya nanti belakang dijelaskan, itu harus tiap malam. Jadi terbelah juga mazhab Syafi'i. Nah, kalau menurut Bapak ya kalian ya sebaiknya itu tiap malam. Tapi seandainya kalian pada malam itu lupa menurut mazhab Syafi'i yang lain, karena udah Syahrul Ramadan, pokoknya ya Allah saya niat puasa bulan Ramadan sebulan suntuk gitu. Kalau takut lupa, diniatkan sebulan suntuk gitu aja. Nggak bisa Arabnya ya Indonesia boleh. Tapi alangkah baiknya walaupun udah niat sebulan suntuk, tiap malam juga diniatkan lagi. Jadi Syahrul Ramadan tapi niatnya sebulan
bulan Ramadan. Itu Syomahwadin. Ya, pokoknya niatkan aja sebulan suntuk, nah, nanti baru niat lagi tiap malam. Jadi seandainya lupa pun niat, nah itu beberapa mazhab Syafi'i aja terbelah. Ada yang berpendapat harus tiap malam, ada juga yang sebulan sekali cukup. Kalau di sini apa? Ya, ini yang pendapat yang rajih, yang kuat, mazhab Syafi'i kebanyakan itu berpendapat harus tiap malam. Arkanuhu beberapa rukunnya pohhu saum puasa. Salah satu ada 3 asya perkaranya. Niatun yang pertama niat lailan tiap malam, likulli yaumin tiap-tiap hari. Fil fardi di dalam wajibnya di dalam wajibnya menjalankan ibadah puasa. Dua itu, ini tiap hari itu yang kuat. Tapi nanti di kitab-kitab lain dijelaskan, pokoknya sekali aja udah cukup boleh. Tapi sedikit mazhab Syafi'i yang berpendapat sebulan niat sekali itu hanya sedikit sekali. Tapi kalau kalian mau melaksanakannya itu juga nggak apa-apa, karena apa? Nanti yang menanggung segala sesuatunya itu yang berfatwa. Makanya orang berfatwa itu menanggung beban. Kalau dosa ya yang menanggung ya yang berfatwa. Maka syaratnya orang ulama yang boleh berfatwa itu berat. Salah satunya ya ahli fikih. Ahli fikih, yang keduanya hafal Quran, hafal hadis banyak. Kalau di pesantren Bapak, di lingkungan Bapak itu belum ada orang yang pantas berfatwa. Saudara Bapak itu mau Pak D, Pak Le, ya, Mang itu banyak yang ulama. Tapi belum pantas yang masuk pada mufti. Mufti itu artinya orang yang diberikan wewenang untuk berfatwa. Walaupun terkenal ulama besar, ada namanya Kiai Qalyubi. Tapi kalau mengambil syarat-syarat orang yang diperbolehkan untuk berfatwa itu masih jauh. Karena syaratnya ya pertama ahli fikih. Nah, itu ahli fikih. Yang kedua juga hafalan Qur'annya banyak. Syukur-syukur hafal Quran. Kalau di Mekah, Madinah, Al-Azhar Mesir, Sudan, Hadramaut itu syaratnya harus hafal Quran di samping ahli fikih. Yang ketiganya harus mufassir, ahli tafsir. Ini nggak sembarangan, ya nggak sembarangan. Misalkan Bapak ditanya hukumnya ini apa, ya kalau yang udah terkenal fatwanya itu ya langsung dijawab. Tapi kalau kira-kira belum terkenal ya nanti kita tanyakan orang yang sudah pantas untuk berfatwa. Jadi kalau disebut ulama itu jarang sekali. Di Indonesia itu bisa dihitung jari. Jadi nggak lebih dari 20 jari, nggak jauh lah dari 20 jari itu. Itu yang bisa berfatwa. Makanya luar biasa kalau di majelis fatwa MUI itu udah luar biasa, lengkap sudah di sana. Fil fardhi likulli yaumin. Jadi setiap waktu itu niatnya setiap hari fil fardhi dalam kewajibannya. Wa tarku mufattirin, dan yang ketiga yakni meninggalkan untuk berbuka puasa di siang hari. Jadi wa tarku muftirin dan meninggalkan berbuka puasa di siang hari. Jadi harus meninggalkan, itu rukunnya. Kalau di siang hari buka atau di sore hari belum waktunya buka, nah itu namanya sudah batal. Rukunnya itu ya nanti sesuai ketentuan. Jadi terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Jelas ya, ini nggak usah dijelasin, jelas ya. Zakiron, ini masih ada terusannya. Wa tarku muftirin, dan meninggalkan puasa di siang hari. Itu maksudnya siang hari ini ya di antara terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Tarku muftirin. Zakiron, yang bisa menyebut, mengingat-ingat. Jadi orang yang menjalankan puasa itu bisa mengingat-ingat. Nah, ini udah boleh belum berbuka? Oh, belum. Nah, itu berarti masih mampu mengingat-ingat. Puasanya bukanya kapan sih? Nah, nanti setelah tenggelamnya matahari. Jadi masih bisa mengingat-ingat. Kalau nggak bisa mengingat-ingat, itu namanya orang gila atau orang pingsan. Nah, itu otomatis batal.
karena nggak zakiron, nggak bisa mengingat. Muhtaron, dan bisa memilih. Kalau ada namanya Pak Muhtar, itu namanya orang yang terpilih. Muhtaron, orang yang bisa memilih. Ghairu jahilin, selain orang yang bodoh. Ma'dzurin, yang uzur. Bodoh yang uzur itu gimana sih? Ya bodoh yang tertutup. Bodoh yang tertutup itu apa sih? Ya, misalkan ya orang idiot, orang yang pikirannya nggak nyampe, itu namanya jahilun ma'dzurin. Kalau hanya orang bodoh aja ya masih standar bodohnya, nah itu masih terkena harus mengqadha. Tapi kalau orang yang bodoh, idiot, kan banyak ya. Orang nggak punya pikiran, kelihatannya sehat tapi nggak punya pikiran, pikirannya terbatas. Nah itu tidak termasuk orang yang kena wajibnya puasa. Ya, maksudnya muhtaron bisa memilih itu apa? Maksudnya orang yang bisa memilih dalam kaitannya rukun puasa. Ini jangan-jangan ini dipaksa. Seandainya dia dipaksa puasanya, atau disuruh dipaksa buka siang hari kalau nggak mau dibunuh. Ini banyak di Palestina sana ya. Itu banyak sekali orang yang dipaksa suruh berbuka di siang hari. Itu muhtaron bisa memilih. Kalau demi keselamatan jiwanya itu boleh membatalkan puasa itu. Tapi nanti wajib bayar. Nanti tetap wajib mengqadha, tapi tidak membayar kafaroh. Nanti dijelaskan mana yang hanya mengqadha, mana yang harus mengqadha plus bayar kafaroh, denda, itu ada dijelaskan di bawah nanti. Jadi banyak sekali. Nah, ini di Palestina kalian ya habis sholat itu mendoakan. Sekarang yang meninggal hampir mendekati 15.000. Ya. 14.600 lebih sudah meninggal. Kalau kalian nggak ikut prihatin ya kebangetan. Minimal ya habis subuh atau habis maghrib doakan saudara kita di Palestina. Gitu. Banyak yang tertekan ya, dihukum tanpa pengadilan ya. Kemarin itu masih remaja, waktu itu umur 16 tahun. Nah, karena ribut demo, ditangkap sama orang Israel, dipenjara 8 tahun. Kemarin ikut dibebaskan. Begitu dibebaskan, nah udah menjalani penjara 7 tahun ya udah dewasa. Nah, itu sedih, makanya kalian harus bersyukur di sini merdeka. Makanya kalau orang merdeka, nggak ada apa-apa, nggak ada tekanan apapun, kok nggak mau belajar, itu namanya orang yang tidak pandai bersyukur. Nah, kalau ada ulama yang saklek termasuk orang yang fasik. Orang merdeka, bekal cukup, kok belajar males-malesan. Nah, ada ulama yang garis keras itu termasuk orang yang fasik, gitu, fasik ringan. Gitu. Nggak mau belajar aja, males belajar aja orang fasik. Al-ilmu bila abadul khairu ala ahli kasari. Itu gimana itu pepatah Arab itu? Al-ilmu itu. Abadul khairu min ahlil kasali. Orang yang jauh dari kebaikan itu termasuk orang yang pemalasan. Ada pepatah Arab itu. Mahfuzat itu nama itu mahfuzat, kalian enggak hafalan-hafalan itu harus perbanyak. Ma'dzurin, terus yang terakhir wasoimun, dan orang yang berpuasa. Itu rukunnya puasa itu harus ada orang yang berpuasa. Kalau kalian mungkin itu sudah mukallaf semua, apalagi pinter-pinter ya. Apalagi yang tadi malam siapa itu yang khataman juz amma Abizar ya. Udah betul, bener hafal, udah lancar. Ya, udah lancar. Lancar ya, alhamdulillah, itu harus disyukuri. Nanti Bapak kasih hadiah ya habis ngaji ya. Itu. Nah, nanti yang hari Ahad yang mau khataman Aqidatul Awam, bener udah lancar, siap. Nah, nanti yang ngetes, yang nyimak Bu Haji sama, karena hadiahnya besar. Bapak nggak pernah ingkar janji, hadiah 150 tetap akan saya siapkan dengan catatan tidak ada yang salah. Nah, nanti jurinya nanti Ustadz Jupri sama Bu Haji biar fair. Jadi pas ngaji Aqidatul Awam kurangi lah, kurangi. Nanti hari Ahad
khusus akidatul awam tidak ngaji, khusus menyimak berdua. Ya, berdua. Nanti pantasnya kalau ada salah sedikit ya tetap Bapak kasih hadiah berapapun. Jadi pas ngaji jadwalnya akidatul awam nggak usah diadakan ngaji, khusus menyimak yang hataman akidatul awam. Karena luar biasa. Karena luar biasa, Bapak aja nggak hafal, tapi pernah hafal Bapak. Gitu. Tapi kan Bapak udah bisa menjelaskan. Bapak udah setengah hafal itu, setengah hafal. Masih setengah hafal, kalian itu mengikuti bisa. Gitu. Kalau murid wajib hafal. Gitu. Itu luar biasa. Janjinya yang mengarang itu, kalau hafal 20 nadhoman apa? Janjinya apa? Dijamin masuk surga, apalagi 56 nadhoman. Ya, itu dijamin masuk surga. Kalau udah hafal, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Kalian boleh lupa kalau sudah bisa mengajar. Jadi ada imbal baliknya. Bapak nggak hafal Quran, tapi bisa mengajarkan tafsir Quran. Lebih utama mana hafal Quran sama bisa mengajarkan tafsir Quran? Ayo, nanti dicari keterangannya ya. Lebih hafal mana orang yang hafal Quran sama orang yang bisa mengajarkan tafsir Quran? Ada keutamaan-keutamaannya. Ya, ahli fikih dengan orang yang hafal Quran ya lebih utama orang yang ahli fikih. Makomnya, derajatnya di sisi Allah itu lebih tinggi orang yang ahli fikih. Jadi khusus hari Minggu disimak, ada kesalahan sedikit dikurangi. Nah, makanya harus benar-benar hafal. Bapak sesuai janji. Kalau sempurna 150.000. Salah sedikit dikurangi, sedikit lagi dikurangi. Nah, itu nanti disimak bareng-bareng. Nah, disimak bareng-bareng itu suatu kebanggaan. Nanti siarkan langsung berdua sama seperti Al-Ghifari tadi malam ya. Nah, itu diumumkan. Nah, itu enggak apa-apa. Namanya fastabiqul khairat. Himmahnya bukan sombong, kita bukan riak ya. Tapi untuk memacu yang lain. Orang-orang di kampung juga nanti yang menyimak mudah-mudahan tertarik untuk pesantren. Itu luar biasa. Nantinya malam, padahal nanti malam aja. Oh, udah siap belum? Belum siap hari. Udah, di rumah udah siap kan? Gitu. Udah siap belum? Kalau Bapak sih siap-siap aja. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini bab wajibu dan wajib ma'al qodoi beserta kodok puasa. Wajibu dan wajib ma'al qodoi beserta mengkodok puasa. Mengkodok lisaumi bagi orang yang punya hutang puasa. Ini maksudnya punya hutang puasa ya. Lisaumi bagi orang yang puasa. Al kafaratu membayar denda kafarat utma yang besar. Jadi diwajibkan atas orang yang mengodok puasa itu disertai dengan kafaroh. Kafaroh itu apa? Membayar denda atau sedekah. Al-udma yang besar, artinya sedekahnya banyak. Bukan membayar kafaroh sedikit, tapi membayar kafaroh yang banyak. Wa ta'zirun dan ditakzir. Takzir itu dihukum. Nah, di samping orang yang membatalkan puasa atau orang yang batal puasanya itu wajib mengkodok disertai membayar denda atau kafarat atau kifarat yang besar lagi, kifarat yang besar. Wa ta'zirun dan ditakzir. Itu siapa sih? Ada enggak? Ada. Orang sekali lagi ya. Orang yang diwajibkan mengkodok puasa karena puasanya batal. Ya. Disertai dengan membayar dam atau denda atau kafaroh yang besar. Dendanya bukan hanya kecil, banyak. Maksudnya besar itu ya banyak. Wa ta'zirun dan ditakzir dihukum. Nah, itu jadi ini hukumannya berat sekali. Alaman, yaitu siapa sih? Alaman atas orang afsada yang rusak saumahu puasanya puasanya orang. Fi Ramadana di bulan puasa bulan Ramadan. Yauman hari kamilan yang sempurna. Jadi ini orang yang merusak itu apa? Berarti artinya dia melanggar. Orang yang merusak puasanya di siang hari yauman kamilan
hari yang sempurna. Hari yang sempurna itu apa sih maknanya? Tidak sakit, tidak apa, tidak udzur, tidak bepergian. Nah, dia rusak puasanya. Kenapa rusak? Ini kan ini yauman kamilan kan tidak sakit, tidak udzur bepergian, tidak apa-apa. Bijima'in, karena jima. Tahu nggak jima? Apa? Yang udah bisa siapa? Jangan malu-malu ya, ini ilmu. Jima itu hubungan sah suami istri, hubungan yang halal. Kalau dengan PSK itu kan haram, ini suami istri halal, tapi ini di bulan puasa di siang hari. Tapi sebetulnya nanti setelah ini ya, setelah Bapak jelaskan, Bapak protes nih pengarang kitab ini. Tapi kalian jangan protes ya, belum waktunya. Dengerin ya. Bijima'in karena jima, hubungan suami istri yang halal itu, hubungan suami istri itu kan halal, sah. Tapi di bulan puasa siang hari, di yauman kamilan itu hari yang sempurna. Tidak sakit, tidak apa, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba jima, tamin dengan jima beneran sempurna. Afimin yang besar ya, jima beneran. Ini yang ngarang kitab ini, yang musannif ini juga luar biasa. Kadang-kadang keterlaluan menggunakan bahasanya. Bijima'in tamin asimin. Wah, pada bijima'in aja cukup. Nah, ini namanya lit taukid. Tamin dengan sempurna, asimin yang besar. Namanya jima itu farji, masuk ke vagina aja udah, itu udah jima. Enggak usah tamin asimin, enggak usah keluar air mani, itu udah jima. Tapi ini untuk lit taukid. Lisaumi karena lisaumi bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wajibu maka wajib ma'al qodoi, dia wajib untuk mengodok puasa. Al imsakun yang terjaga. Imsakun itu terjaga, ngeker itu terjaga. Kalau imsak itu ya pagi-pagi menjelang subuh ya habis sahur, imsak itu artinya apa? Terjaga waktunya. Hati-hati jangan sampai masuk subuh kalian masih makan, masih minum, masih ngerokok. Ma'al qodoi, wajib melaksanakan kodok puasa. Dia wajib membayar hutang kodok itu. Imsakun dengan terjaga. Lisaumi karena puasa. Fisitatin ada 6 perkaranya. Sekarang saya tanya, ini sekaligus saya protes kepada yang pengarang kitab Safinatun Najah ini, atau keberatan lah. Kalau protes masa sekelas saya mau protes sama ulama yang alamah, keberatan lah. Ini kan yauman kamilan. Kalau kalian nggak punya uzur, nggak sakit, nggak apa, nggak bepergian, terus membatalin puasa aja, tiba-tiba makan siang atau minum, nggak lupa, nggak apa, sama nggak dengan orang yang jima kira-kira? Kan yauman kamilan, sama. Maka ada sebagian kecil madhab Syafi'i, walaupun bukan jima, kalian nggak ada uzur apapun, badan sehat, nggak sakit, nggak bepergian, tiba-tiba membatalkan puasa, hukumnya sama dengan orang yang melakukan jima di bulan puasa di siang hari. Ada banyak itu di kalangan mazhab Syafi'i itu. Tapi Imam Syafi'i sendiri tentu fatwa itu kan berat, nggak memberatkan umatnya Nabi Muhammad. Ya udahlah kalau gitu ya, orang Arab kan dulu ya pernah Bapak singgung kan. Orang Arab itu walaupun bulan puasa karena makannya itu daging-dagingan, itu apa namanya, nafsu birahinya itu besar sekali. Ya, sehingga walaupun bulan puasa perut lapar pun masih tetap celegeng. Banyak terjadi, tapi kalau orang Indonesia kemungkinan besar kecil ya. Kalau namanya perut lapar itu ya biasanya nafsunya itu rendah sehingga tertahan emosinya, nafsunya untuk jima. Tapi kalau orang Arab beda. Makanya, kalau orang Indonesia kalau nggak ada uzur ya jangan membatalkan makan di siang hari. Ada sebagian mazhab Syafi'i itu kalian diwajibkan juga membayar kafaroh, denda yang besar, sama dengan hukumnya jima. Hati-hati itu. Tergantung Allah aja moodnya di mana. Kalau moodnya ini Abi Dzar Al-Ghifari udah hafal juz amma kok makan siang hari bulan puasa, harus
kafaroh di samping qadha harus kafaroh yang besar. Bisa aja Allah menerapkan itu, kan kita nggak tahu. Makanya harus hati-hati. Lis-shaimi bagi orang yang puasa, wajibu dan wajib ma'al qadha'i membayar hutang puasa. Al-imsakun yang terjaga lisaumi bagi orang yang berpuasa fisitatin di 6 tempat fisitatin di 6 mawadiin tempatnya. Al-awwalu yang pertama mawadi'a bukan mawadiin fisitati mawadi'a di 6 tempat. Al-awwalu yang pertama fi Ramadan di bulan puasa, la fi ghairihi yang tempatnya itu bukan selain di bulan puasa. Harus di bulan puasa itu harus wajib mengkodok tadi ya, mengkodok doang tadi, plus kafaroh. Muta'adin ala muta'adin atas disengaja, berarti disengaja. Bifitrihi dengan berbuka puasa di siang hari. Jadi itu kalau yang di atas tadi qadha dan bayar kafaroh yang besar. Kafaroh yang besar itu apa sih? Ya, tadi belum Bapak jelaskan, tapi sebetulnya nanti di kitab lain dijelaskan secara rinci. Yang mengqadha bayar kafaroh, mengqadha membayar kafaroh itu kalau enggak ini ya puasanya 60 hari. Jima di siang hari itu batal puasanya hanya sehari. Tapi kafaroh mengqadhanya harus 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut itu wajib mengqadhanya. Ya. Di samping itu apa? Harus membayar kafaroh, denda, memberikan makanan atau ya kepada orang 60 miskin, menjamin untuk kepentingan sehari. Bukan akal dan mana itu? ya pokoknya kalau di siang hari itu kan harus mengqadha 60 hari, enggak atau memberi makan 60 orang. Nah, nanti disuruh pilih. Nanti pilih di sini kan belum dijelaskan, itu hanya saya singgung aja. Kalau membayar kafaroh, memberikan makan kepada 60 fakir miskin untuk kegiatan sehari semalam. Kalau nggak punya gimana? Puasa berturut-turut selama 60 hari. Nah, tapi di sini ada ditambahkan wa ta'dziru dan ditakdir. Di samping itu juga ditakdir juga. Ada beberapa ulama walaupun kalian udah itu namanya itu ya harus ditakdir, dihukum. Hukumannya apa? Ya. Di sini ya jelas kata-kata wa ta'dziru dan ditakdir. Takdir itu dihukum. Pesantren itu kalau santrinya salah itu harus ditakdir. Hukumannya apa di kitab Safinatun Najah ini tidak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan. Nah, nanti yang dijelaskannya di kitab-kitab lain. Ya, nanti kitab lain akan dijelaskan. Ya, Bapak tahu juga sih, tapi mau menjelaskan takut salah. Nanti aja. Tapi yang pasti kafaroh. Nah, di samping kafaroh mengqadha kafaroh. Kafaroh di sini kan jelas wa yajibu ma'al qadha ilisaumil kafarati kafaroh uzma yang besar wa ta'dziru dan ditakdir. Nah, hukumannya apa nanti dijelaskan di kitab yang lain. Bapak tidak akan menjelaskan takut salah karena ini takut ibadah yang sangat prinsip yang spesifik. Ya. Nanti di kitab lain akan ketemu. Sedangkan yang kedua lis-shaimi wa yajibu ma'al qadha'i bagi orang yang puasa itu hanya diwajibkan qadha. Lisaumi bagi orang yang berpuasa fisitatin di 6 mawadhi'a tempat al-awwalu yang pertama Ramadana puasa bulan Ramadan la fi ghairihi tidak pada puasa selain bulan Ramadan. Jadi khusus bulan Ramadan kalau batal sehari harus mengqadha sehari. Tapi khusus mengqadha ala muta'atin atas orang yang sengaja bifitrihi berbuka puasa melaksanakan puasa bulan Ramadan wajib hanya mengqadha. Jadi tidak membayar kafaroh. Nah, itu di sini. Tapi ada juga kalau bifitrihi sengaja berbuka puasa di siang hari. Nah, sebagian ulama Syafi'i juga hukumnya termasuk membayar denda kafaroh. Tadi udah Bapak jelaskan ya.
Tapi di sini kalau safinatun najah ya mungkin untuk meringankan beda sih. Karena apa? Ya untuk meringankan ya Allah itu kalau menghukum itu senangnya yang ringan-ringan. Makanya ulama yang mengarang safinatun najah ini pokoknya hanya mengkodok aja. Walaupun tanpa udzur. Tapi kan sama kan jima dengan berbuka puasa di siang hari tanpa udzur itu kan sama sebetulnya. Kedudukannya sama. Sama-sama makan yang melaksanakan yang halal, makan di siang hari bulan puasa kan halal juga, jima juga halal istrinya. Nah, kedudukannya sama, derajatnya sama, tapi kenapa hukumnya kok berbeda? Nah ini ya bapak, ya inilah ini termasuk bapak orang yang ya keberatan lah, harusnya sama. Berbuka puasa di siang hari kalau bagi bapak ya hukumnya sama dengan orang yang jima istrinya di siang hari. Wasani dan yang kedua ala tarikin niati atas orang yang tinggal niat, meninggalkan niat itu fatal. Itu juga harus mengkodok lailan di malam harinya. Mazhab Syafi'i ini kebetulan yang menganut mazhab tiap malam harus niat. Kalau kalian lupa berarti puasa kalian batal. Ya, kalian batal. Oh iya tadi malam saya nggak niat ya, mending makan siang. Karena dihukumi di safinatun najah ini batal puasanya, wajib mengkodok tapi tidak wajib membayar kafaroh. Tapi beda, malamnya udah niat kok siangnya nggak ada udzur kalian makan, itu berbeda kasusnya. Kalau di sini malamnya lupa nggak niat, nah itu ya udahlah sama-sama harus mengkodok mending makan siang kan gitu. Karena apa? Dihukumi batal puasanya. Fil fardhi di dalam puasa wajib. Wasal itu dan yang ketiga alaman tasahharo, alaman atas orang tasahharo yang melakukan makan sahur man. Nah, yang ketiga juga sama hukumnya wajib mengodok. Orang yang sahur melakukan makan untuk sahur dalam rangka puasa, dzanna yang menyangka atau mengira, dzanna itu suudzon, don husnudzon itu mengira atau menyangka. Bako al-laili, bako tetap al-laili, masih malam, menyangkanya masih tetap malam, masih sah untuk melakukan makan sahur. Fabana maka sangkaannya itu khilafuhu, bertolak belakang dengan sangkaannya itu. Menyangkanya bako alaili masih malam, ternyata kenyataannya sudah masuk subuh. Nah itu makanya puasanya batal demi hukum menyangka tadi. Nyangkanya udah masih malam, masih sah sahurnya. Ternyata sudah terdengar suara azan. Nah itu apa namanya? Puasanya batal. Itu puasanya batal. Terdengar azan udah asyhadu alla ilaha illallah. Itu. Tapi ada juga kalau orang apa namanya masih sahur, dia masih nggak punya keyakinan, pokoknya keyakinannya ini masih sah gitu. Karena nggak punya jam waktu, nggak di speaker masjid nggak kedengeran. Nah, itu hal yang berbeda. Nah, tiba-tiba pas makan itu kok terdengar suara azan. Nah, terusin aja. Berbeda ya. Kalau kita kan jelas banyak ya yang terdengar di masjid-masjid, di musola-musola, di HP. Sangkaan kita ternyata salah, sangkaan kita masih malam, ternyata sudah pagi. Berbeda dengan orang yang terpencil. Mungkin kasusnya sama ya, kasusnya sama, tapi situasinya yang berbeda. Itu hukum fikih. Nah, itu terjadi dua hukum. Yang satu batal, yang satu boleh. Itulah fikih. Makanya kalau ada kasusnya sama, itu kok berdebat ini boleh, ini batal, ini boleh, ini batal. Ya situasinya kan berbeda. Kasusnya sama, situasinya berbeda. Warabi'u dan yang keempat alaman atas orang aftaru yang berbuka puasa. Dzanna perkiraannya huruba telah masuk maghrib.
Fabana maka padahal sangkanya itu khilafuhu, bertolak belakang dengan sangkaan sudah masuk maghrib. Sudah berbuka, udah menyangka masuk maghrib, ternyata sangkaannya itu belum masuk maghrib. Aizon itu juga, nah itu juga puasanya batal demi ketentuan ini. Perkiraan kita, wah ini udah maghrib, udah maghrib, kita kan nggak tahu apa-apa ini. Ternyata sangkaan kita salah, masih siang. Terjadi bagaimana? Misalkan kita tertidur di sore hari, waduh, udah jam 6:30 ini. Bangun tidur kita membacanya 5:30, itu kan udah masuk maghrib. Ternyata baru 5:30. Kita sudah melihat dengan jelas, kita sudah sesadar-sadarnya baru 5:30. Nah itu batal puasa kita. Jadi sangkaan pertama itu ternyata meleset, dikiranya 5:30, ternyata baru 5:30. Kita salah lihat karena baru bangun tidur. Nah, itu batal puasanya. Itu wajibnya hanya qadha, nggak usah perlu bayar kafaroh. Wal khamisu, dan yang kelima, alaman atas orang bana yang sangkaannya lahu terhadap puasa yaumu salasi, hari ke-30 Sa'bana, bulan Sa'ban, annahu, maka padahal sesungguhnya sangkanya itu min Ramadana, dari bulan Ramadan. Kita menyangkanya itu sudah masuk bulan puasa. Man bana, yang menyangka lahu terhadap sangkaannya yaumu salasi, hari ke-30 Sya'bana, di bulan puasa, annahu min Ramadana, kita sudah menyangka ini udah sudah menyangka ini di tanggal 30 Sya'ban. Min Ramadana, di bulan Ramadan, masih tanggal 30 Sya'ban. Padahal sudah 1 bulan Ramadan. Karena apa? Sya'ban itu kan bisa saja tanggal 29. Besoknya itu sudah 1 Ramadan. Bisa juga sempurna 30 baru tanggal 1 Ramadan. Nah, sangkaan kita itu masih 30 Sya'ban. Ternyata mayoritas itu sudah 1 Ramadan. Karena kemarin tanggal 29. Jadi tidak genap 30 hari bulan Sya'bannya. Nah, itu sangkaan kita tanggal 30 Ramadan itu kita wajib, padahal sudah kena wajib puasa kan, sudah 1 Ramadan, wajib mengqadha setelah nanti habis bulan Ramadan. Jadi sangkaan kita salah. Alaman atas orang bana yang menyangka lahu terhadap sangkaan yaumu salati, hari yang ke-30 Sya'bana, di bulan Sya'ban. Annahu, sesungguhnya min Ramadana, sebagian daripada bulan Ramadan. Ternyata Sya'bannya hanya sampai tanggal 29. Jadi yang ke-30 itu kita udah masuk ke 1 Ramadan. Nah, kita makanya nanti setelah habis Ramadan kita diwajibkan untuk mengqadha puasa. Wasadisu, yang ke-6, alaman atas orang sabakohu yang sabakohu itu apa? Yang mendahului, alaman orang yang sabakohu, yang mendahului sabakohu, masuknya apa? Sabakohu, yang menetapkan. Sabit bakok itu kan bisa tetap, bisa mendahului. Bisa mendahului, bisa menetapkan. Di sini yang paling tepat menetapkan. Wasadisu, yang ke-6, alaman atas orang sabakohu, yang menetapkan orang maun, air, yang menetapkan air, mubalaghatin, yang nyampe. Jadi sabakoh ini bukan mendahului tapi menetapkan. Min madoti,
dari wudunya, dari air wudunya. Artinya apa? Menetapkan ini ya meminum. Alaman atas orang sabakohu yang menetapkan man ma'ul mubalaghati, air yang nyampe min madoti di dalam air wudunya. Menetapkan itu artinya apa? Diminum. Kalian lagi berwudu, menetapkan itu artinya meminum, menelan sedikit lah, atau ketelan. Kalian sadar ketelan, lagi wudu, nggak sengaja ketelan. Min madoti, dari air wudunya. Apa itu? Pakai nun nggak itu? Wastin syakin, dan menghisap air ke dalam hidung, itu namanya istinsyak. Tiba-tiba kalau orang puasa, orang wudu itu kebiasaan seperti bapak itu, di samping wudu kan itu kan disunatkan untuk menyedot air dalam hidung terus dikeluarkan lagi. Itu istinsyak. Bahasa Indonesianya apa itu? Istinsyak itu sunnah Rasul itu ya. Tiba-tiba kesedot, nah, itu juga wajib mengkodok puasanya. Jadi wudu ketelen, di sini nggak dijelaskan kan, disengaja atau tidak kan nggak ada penjelasannya. Mau disengaja mau tidak, di sini nggak ada penjelasannya, itu wajib mengkodok. Begitu juga waktu apa sih namanya itu, menyedot air ke hidung itu lalu dikeluarkan kembali itu. Itu sunnah Rasul itu juga. Itu untuk membersihkan hidung, dikeluarkan kembali. Tiba-tiba masuk, nah itu puasanya batal, kalian wajib mengkodok. Jelas ya? Jadi itu khusus mengkodok. Faslun, ini bab yabtulu saumu, bab yang membatalkan puasa. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau tadi batal puasanya wajib mengkodok. Jadi ya, wajib mengkodok hakikatnya yang nggak batal puasanya, nanti puasanya dipindahkan. Kalau ini betul-betul yang membatalkan puasa. Faslun, ini bab yabtul saumu, beberapa hal yang membatalkan puasa. Biriddatin, yang pertama sebab murtad. Biriddatin yang disebabkan murtad. Wahaidin dan haid. Wa nifasin dan nifas. Wa wiladatin dan beranak, melahirkan anak, beranak. Wa jununin dan gelo, gila. Junun, majnun itu kan gila. Walaulah dotan, walaupun sebentar. Jadi gila sebentar aja udah batal puasanya. Wa bi igma'in wa sukrin wa bi igma'in dan wa bi igma'in apa artinya kalau lupa apa? Bi igma'in wa bi igma'in dan apa namanya? Pingsan itu juga membatalkan puasa. Wasukrin dan mabuk. Jadi beberapa hal yang membatalkan puasa. Bapak ulang, riddah itu murtad, ya otomatis orang murtad keluar Islam. Haid, nifas sudah nggak aneh. Wa wiladatin dan melahirkan anak. Nifas itu kan darah nifas, setelah melahirkan itu sampai 40 hari itu biasanya keluar darah terus. Nah, itu tidak wajib puasa atau puasanya batal. Walau wajunuden dan gelo, walau lahadzatan, walaupun sebentar. Kan ada orang gelo sebentar. Bapak itu punya saudara itu kambuh-kambuhan di Pamanukan sana, itu istrinya itu kambuh-kambuhan, kadang waras padahal guru, masuk pegawai negeri, guru negeri itu. Tapi kambuh-kambuhan sering gelo.
Itu pas jadi gelo walaupun sebentar itu juga batal. Wa bi igma'in dan pingsan. Ya, pingsan ya, walaupun sebentar tuh ya, itu batal. Wasukrin dan mabuk. Tak ada yang disengaja ya. Sukir mabuk yang disengaja. Mabuk yang disengaja itu batal. Bihi dengan mabuk. In'ama jika yang terjadi jami'an nahari, semuanya itu jami'ah, semua itu an-nahari di waktu siang. Jadi kalau mabuknya malam hari itu juga nggak membatalkan puasa asal nanti sudah sadar pas puasa itu. Pas siang harinya sadar, orang mabuk kan ahli mabuk itu biasa. Ada aja sahabat Rasul itu Nuaiman itu bulan puasa juga kalau di riwayat itu nanti kalau pas kita baca manakibnya Nuaiman itu secara lengkap itu kalau malam juga mabuk. Nah, tapi siang hari sadar itu boleh sah puasanya. Ini harus in'ima terjadinya itu jam minuman keras. Nuaiman itu sahabat Rasul mabuk. Ya iya itulah. Ya itu dilaknati aja nggak boleh itu terjadi. Zaman Rasul itu ya yang na'dzir itu sahabat nggak boleh Nuaiman itu. Tapi mabuknya nggak pernah jauh dari masjid. Ya itulah namanya Allah itu ya macam-macam ya umat Muhammad, Nabi Muhammad juga macam-macam. Nggak mau mabuk di pasar, mau mabuk di perapatan, tempat dangdutan. Kalau pengen mabuk ya dekat masjid. Ya Rasul, saya itu kalau nggak mabuk, mau ditakdir ditanya dulu sama Rasul. Ya Rasul, saya itu kalau nggak mabuk kepala saya pusing. Tapi kalau tiap hari itu kalau nggak ketemu mukamu ya Rasul, saya itu kangen. Mabuk ya tiap hari, ketemu Rasul ya tiap hari. Tapi makanya mabuknya di dekat masjid, gitu. Nggak mau dalam masjid itu nggak mau. Nah, mau ditakdir sama sahabat ya nggak boleh, yang nakdir biar saya aja. Pesan Rasul itu sebelum meninggal itu jangan kamu takdir ini sahabat saya Nuaiman gini juga cinta kepadaku dan cinta kepada Allah. Sedangkan mabuknya minuman keras itu hal yang lain, yaitu harus ditakdir, dihukum. Itu sahabat Rasul. Makanya kalau kalian punya teman atau punya saudara yang mabuk, ya jangan jangan terlalu benci. Nabi aja nggak benci ya gimana umatku ya begini ya macam-macam gitu. Nah, sahabat yang lain mau nyiksa, mau nakzir aja nggak boleh, mau melaknat juga nggak boleh. Enggak, jangan dilaknat. Ini juga sahabatku gini juga cinta kepada nabinya Allah, cinta kepadaku dan juga cinta kepada Allah. Nanti kalau sudah lewat mabuknya ya sholat gitu. Ya sholat. Bahkan bapak itu punya tetangga bukan saudara, tapi kalau diurut-urut juga masih saudara juga. Dia mabuk berat, setelah mabuk berat itu dia pergi ke masjid, tidur di pengimaman masjid. Gitu. Saudara bapak tapi saudara jauh gitu, saudara jauh sekali. Gitu. Tidur di pengimaman masjid itu. Akhirnya apa? Ya konon. Nah, ini kalau tidur di masjidnya itu terjadi konon begitu bangun itu di sebuah bendungan air. Jadi oleh jin atau apapun itu dipindahkan yang jaraknya itu kurang lebih 4 km. Tahu-tahu bangun tidur itu di jauh di bawah bendungan air, gemericik air itu. Padahal dia sesadar-sadarnya dan banyak orang saksi dia itu pergi ke pengimaman masjid tidur. Santri-santri itu nggak tahu kalau dia itu sedang mabuk. Tapi bangun itu dia sadar itu kurang lebih jaraknya 3-4 kilo dari masjid itu di bawah bendungan air. Mungkin dipindah oleh jin. Terjadi. Tapi bapak nggak menyaksikan sendiri. Tapi lebih dari 10 orang yang cerita masalah ini. Jadi ceritanya itu masyhur. Bahkan saudara-saudara dekat bapak itu cerita bahwa si A itu mabuk berat, tidur di pengimaman masjid, oleh jin dipindahkan jauh kurang lebih jaraknya 4 kilo itu dari masjid itu di bendungan air. Jadi jangan kamu benci, ya, kamu cukup di hati aja. Kalau nggak berani negor ya udahlah, saya nggak seneng yang gitu itu. Tapi kalau berani negor nasihati. Kalau berani lagi takdir ya tempelengin itu kalau saudara dekat kamu.
Jelas ya? Allahu a'lam bishawab.